مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke satu lembah yang pada waktu itu belum ada penghuni. Nah, lembah itulah atau tempat tersebut yang sekarang dinamakan kota Makkah Al-Mukarramah. Ternyata ada rahasia daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail untuk ditempatkan di kota suci yang nanti kota tersebut terdapat kiblat solat daripada solat 5 waktu, dan di kota tersebut terdapat air Zam-Zam, dan di kota tersebut adalah poros bumi, dan di kota tersebut adalah kuburan Nabi Ismail dan kuburan daripada ibundanya, dan di kota tersebut ada batu dari surga yaitu Hajar Aswad, dan di kota tersebut ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Semuanya terhimpun di satu tempat yang dinamakan dengan Bakkah. Di dalam Al-Quran disebut dengan Bakkah menggunakan huruf ba. Bakkah bermakna Makkah. Kenapa yang dipilih tempat tersebut? Bukankah di bumi ini banyak tempat-tempat yang baik? Karena memang Allah sudah atur sebelum bumi ini diciptakan, Allah ciptakan Al-Masjidil Haram terlebih dahulu. Jadi bumi ini 2000 tahun sebelum Allah ciptakan, Allah sudah ciptakan itu Al-Masjidil Haram, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kita baca di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal, inna awwala baitin maknanya makanil ibadah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yang terletak di Bakkah, yaitu di Makkah. Ayat ini menurut Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 510 Hijriah, di dalam tafsirnya Ma'alimu Tanzil, bahwa Allah Ta'ala menciptakan tempat itu terlebih dahulu sebelum bumi diciptakan. Jadi lokasi di mana Al-Masjidil Haram 2000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi, Allah sudah ciptakan tempat itu terlebih dahulu. Nah, dia berupa zubdah bayda alal ma'. Tempat tersebut berupa buih berwarna putih di atas air. Setelah 2000 tahun kemudian Allah ciptakan bumi. Jadi memang sudah dipilih tempat tersebut, karena nantinya tempat itu menjadi kiblat kita sholat, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat
di mana keluarganya Ibrahim, tempat Al-Hajarul Aswad, tempat Hijr Ismail, tempat Al-Multazam, tempat Mizabul Ka'bah, dan masih banyak hal-hal yang mulia yang Allah pilih di tempat tersebut. Kata Bakkah bermakna al-qat'u, memutus. Karena siapa yang masuk ke tempat tersebut, dia membawa kezoliman, dia membawa kesombongan, dia membawa niat-niat yang buruk, pasti Allah Ta'ala akan putuskan dia di tempat tersebut. Makanya dinamakan dengan Bakkah. Bakkah itu artinya al-qat'u, memutus. Seperti Raja Abraha, Allah binasakan karena niat ingin menghancurkan Ka'bah, maka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat tersebut menjadi kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi memang Allah sudah mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kiblat ke arah Ka'bah, maka diperintahkanlah bapa moyangnya Nabi Muhammad membangun Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim. Tempat-tempat yang ada di tanah suci haram Makkah Al-Mukarramah, jadi ada dua kota suci yang menjadi kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Madinah mulia karena ada Rasul di situ. Makkah juga mulia karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan di dalam Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Jadi sebab Allah bersumpah akan kemuliaan kota Makkah, wa anta hillun, karena sebab engkau Nabi Muhammad lahir tinggal di negeri tersebut. Khuzu anni manasikakum, yang memperkenalkan Ka'bah, yang memperkenalkan Masjidil Haram, yang memperkenalkan kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemuliaan kota suci Makkah dan Madinah tidak terlepas akan keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin membaca, mengetahui lebih luas lagi kemuliaan kota Makkah dan kota Madinah, ada sebagian ulama telah menulis beberapa kitab tentang masalah tersebut. Di antaranya Imam Azraqi. Al-Imam Arzaqi ini menulis kitab berjudul Akhbaru Makkah. Adapun kota Madinah ditulis sebuah kitab oleh ulama bernama Imam Samhudi berjudul Wafaul Wafa bi Akhbari Madinah Daril Mustafa, yang membahas tentang sejarah kota Madinah Al-Munawwarah dan juga membahas tentang sejarah kota Makkah yang ditulis oleh Imam Arzaqi tadi. Tempat-tempat bersejarah yang memiliki kaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim, maka kita mengenal salawat namanya as-salawatu Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Kenapa Nabi tidak bersalawat ke nabi-nabi yang lain, tapi justru Rasulullah mengajarkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya? Karena yang menghidupkan kota Makkah ya keluarga Nabi Ibrahim, dan Nabi memiliki ikatan secara nasab kepada Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi kaitkan salawat kepada beliau dengan Nabi Ibrahim, karena yang membuat kota Makkah dikenal kesuciannya
adalah lewat jalur Nabi Ibrahim dan juga lewat jalur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memperkenalkan manasik haji. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Makanya manasik haji selalu terikat dengan keluarga Ibrahim. Kalau kita lihat Safa wal Marwah, sa'i, itu menjadi simbol-simbol manasik haji, menjadi simbol-simbol kebesaran Allah. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwa adalah simbol-simbol kebesaran Allah. Siapa yang melaksanakan haji atau melaksanakan ibadah umroh, tidak mengapa baginya dia tawaf kepada dua bukit tersebut. Dijadikan sebagai ritual ibadah, padahal ini peristiwa berkaitan dengan sejarah. Siti Hajar mencari air, beliau 7 kali berputar dari bukit Safa ke Marwah. Sampai ke bukit Marwah, terdengarlah suara menyatakan air akan keluar, yaitu air Zamzam. Ini manasik berasal dari istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, "Is'au, sa'ilah kalian, fa inna Allah Ta'ala kataba alaikum sa'ya." Karena Allah sudah menetapkan kepada kalian sa'i. Sebabnya apa? Sebabnya Siti Hajar. Allah jadikan peristiwa sejarah tersebut sebagai ibadah di dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh, agar kita mengenang sejarah keluarga Nabi Ibrahim yang tidak lain mereka adalah leluhur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, Rasul bersabda, "Falidzalika sa'an nasu bainahuma." Sebab sa'inya Siti Hajar, maka Allah jadikan itu sebagai ibadah sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Jadi luar biasa. Ini Makkah tidak terlepas daripada keluarga Nabi Ibrahim. Setelah itu Siti Hajar naik ke bukit Safa Marwah 7 kali. Kemudian Nabi Ismail menangis kehausan. Allah perintahkan malaikat memukulkan sayapnya ke tempat yang memang sudah diatur. Di situ ada air yang namanya air Zamzam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Nabi mendoakan Siti Hajar dengan doa beliau, "Yarhamullahu umma Ismail." Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. "Lau tarakat zamzama atau qala lau lam tagrif minal ma'i lakanat zamzamu 'ainan ma'ina." Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar. Seandainya dia meninggalkan air Zamzam terus memancarkan air, atau dia tidak mengambil air Zamzam tersebut di awal munculnya air Zamzam, maka air Zamzam ini akan membanjiri seluruh dunia, karena tidak akan berhenti itu air keluar. Tapi karena Siti Hajar sudah ambil, Allah stabilkan itu, dia tidak terlalu keras. Kalau Siti Hajar tidak menyentuh air Zamzam ketika awal dia keluar, maka air Zamzam ini akan menenggelamkan seluruh bumi. Ini menandakan air Zamzam tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Nanti sudah hari kiamat baru selesai dia. Dan itu terbukti sampai saat ini airnya masih ada. Nah, ini air terbaik. Nabi menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Mu'jam Kabir, "Khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam."
air terbaik di atas muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Wa fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minat suqmi. Di dalam air Zam-Zam ada nutrisi, ada makanan. Di dalam air Zam-Zam ada obat. Wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi barhud biqubbatin bihadramaut. Dan seburuk-buruknya air adalah air yang ada di lembah Barhud yang ada di Hadramaut. Air Zam-Zam ketika kita meminumnya, Ibnu Abbas meriwayatkan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, kalau niat kita menjadikan air itu obat, dia menjadi obat. Kalau air itu kita niatkan menjadi penguat hafalan, dia menjadi kuat hafalan. Kalau air itu kita ingin niatkan menjadi nutrisi energi positif untuk kita taat kepada Allah, maka dia akan berubah sesuai dengan niat itu. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Ada seorang profesor Jepang menulis kitab namanya The Power of Water, kekuatan air. Ternyata air-air itu jika kita bacakan sesuatu yang baik, maka akan melahirkan kristal-kristal yang berenergi positif, kristal-kristal yang baik bagi tubuh. Sesuai dengan hadis Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam tergantung dengan apa yang diniatkan ketika diminum. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Hakikat, kalau kita bicara hakikat air terbaik, itu air Zam-Zam nomor 2. Kalau hakikat air terbaik, air Zam-Zam nomor 2. Yang nomor 1 air yang keluar dari tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat, pernah mengeluarkan air dari jari jemari beliau dan sahabat meminumnya. Ribuan orang sahabat meminum air yang keluar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling terbaik. Setelah itu air Zam-Zam. Oleh sebab itu Imam Subki menulis sebuah syair menyatakan, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabin nabi muttaba' yalihi ma'u Zamzamin fal kautsari fanilil mithri thumma bakil anhari. Sesungguhnya air yang paling terbaik adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian air Zam-Zam, kemudian air dari telaga Kautsar, kemudian air dari sungai Nil Mesir, dan selebihnya sungai-sungai yang lainnya. Nah, air yang paling buruk tadi disebutkan oleh Nabi, air yang ada di Burhud. Ada satu sumur yang ada di negeri Hadramaut, itu adalah air yang paling buruk di muka bumi ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyatakan, abghadul biqa'i ilallahi subhanahu wa ta'ala ma'u biwadi Barhud bi Hadramaut. Ada satu lokasi yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah sumur yang ada di Burhud, yang ada di negeri Hadramaut. Jadi bukan negeri Hadramaut dibenci oleh Allah, enggak, sumurnya ini. Kalau Hadramautnya itu tempat hijrahnya Nabi Soleh, tempatnya para ulama dan kaum solehin. Tapi sumurnya itu, ada satu sumur namanya Burhud. Kenapa dibenci? Sayyidina Ali melanjutkan, airnya berwarna hitam, baunya busuk. Ya'wi ilaihi arwahul kufar. Disitulah tempat tinggalnya ruh-ruhnya orang kafir. Jadi ruh-ruhnya orang kafir tinggal di sumur yang namanya sumur Burhud. Al-Imam Zamakhsyari menyatakan, Al-Barahud bi'run bihadramaut. Burhud itu adalah satu sumur di negeri Hadramaut. Jadi dia adalah sumur bi'run, 600 kaki ke dalam tanah. Kalau kita sebut orang-orang kafir, itu dia akan menjawab, karena seluruh arwah orang kafir ditempatkan di tempat tersebut. Ini sesuai dengan hadis Nabi dan ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Syekh Yaqut Al-Hamawi
dalam kitabnya Mu'jamul Buldan menyatakan bisa dibaca Barahud, bisa dibaca Burhud. Bi'irun bisy'bil hud, berada di lembah yang dekat dengan lembah Nabi Allah Hud. Di situ ada kuburannya Nabi Hud. Sumur tersebut dekat dengan tempat kuburan Nabi Allah Hud alaihi salam. Kemudian ini sumur dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, menyatakan di dalam kitab Al-Um, ada 8 air yang hukumnya makruh kita gunakan untuk beribadah. Jadi kalau kita gunakan hukumnya makruh, tidak bagus. Kalau kita tidak gunakan dapat pahala. 8 air tersebut, yang pertama air yang terkena sinar matahari. Kalau kita gunakan wudu makruh, tidak baik. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatuz Zain menyatakan air yang terkena matahari yang dimaksud dia berada di tempat yang iklimnya panas, di Jazirah Arab, bukan di negeri Indonesia yang stabil. Mu'tadil, dia tidak terlalu panas di Indonesia, sehingga air yang terkena sinar matahari di Indonesia tidak makruh kita gunakan. Tapi yang di Jazirah Arab makruh, tidak baik. Alasannya yurithul baros, menyebabkan penyakit kusta dan lepra. Kalau kita berwudu, mencuci muka menggunakan air yang terkena sinar matahari. Tapi kalau di Indonesia aman insya Allah. Ini di negara-negara yang dimana mereka punya suhu sangat panas, berkisar 40 derajat Celcius sampai 48 derajat Celcius. Kalau di Indonesia masih 30-an. Kalau di Hadramaut musim panasnya itu sampai 48 derajat. Bahkan kalau ekstrimnya sampai 50 derajat Celcius. Itu musim panas di wilayah Hadramaut. Maka istilah mengatakan hadir mati, hadral maut. Di zaman itu musafir-musafir kalau kehabisan air di tempat itu meninggal dunia karena cuaca sangat ekstrim, sangat panas. Yang kedua syadidul hararah, air yang terlalu panas, itu juga makruh. Syadidul burud. Yang ketiga air sangat dingin, hukumnya makruh. Yang keempat air yang berada di tempat tinggalnya kaum Samud, karena di situ Allah Ta'ala azab mereka, kecuali sumurnya onta Nabi Soleh. Yang kelima air yang ada di kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Di situ Nabi melarang menggunakan air itu untuk berwudu, bahkan diperintahkan oleh Nabi untuk tumpahkan air tersebut. Yang keenam air yang berada di Burhud tadi, sumur Burhud yang ada di Hadramaut, hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh air yang ada di Babilonia. Dan yang ke-8 namanya Bi'ru Zarwan, sumur yang ada di kota Madinah yang digunakan sebagai sumur sihir dari seorang Yahudi namanya Labid ibnul A'sam. Nabi tutupi itu sumur, dan sumur itu banyak digunakan sebagai santet di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Imam Syafi'i, 8 air yang hukumnya makruh untuk kita gunakan di dalam ibadah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang dilahirkan tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, di dalam kitab Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, dan juga Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitabnya Al-Kabair. Di situ mereka ceritakan dulu ada seorang soleh ibadah, melaksanakan ibadah haji. Dia membawa uang 1000 dinar. 1000 dinar kurang lebih hampir 3 miliar. Karena dia ingin melaksanakan ibadah haji, dia titipkan itu uang kepada salah seorang yang dia kenal. Orang itu baik menurut dia, maka dititipkan itu. Orang ini ada di kota Makkah. Setelah itu dia lanjutkan manasik haji. Sampai pada akhirnya dia selesai mentuntaskan manasik haji. Dia kembali ke Makkah
Karena dari kota Madinah dia kembali ke Makkah ingin mengambil barang titipannya. Ternyata orang yang dititipkan tadi uang tersebut meninggal dunia. Maka dia datang ke rumah orang tersebut bertanya kepada keluarganya akan barang yang ia titipkan. Ternyata yang ia titipkan ini menyimpan benda tersebut, barang tersebut, dan satu keluarga tidak tahu di mana ia menempatkan tempat tersebut. Akhirnya bingung dia, orangnya sudah meninggal, sedangkan uang ini 1000 dinar. Maka dia bertanya kepada ulama yang ada di kota Makkah untuk bagaimana cara agar uangnya bisa kembali. Maka ulama yang ada di kota Makkah waktu itu mengusulkan kepadanya, kau pergi ke sumur Zamzam di malam hari, kemudian kau bertanya tentang orang tersebut, panggil dia. Kalau dia menjawab, kau tanya di mana itu barang yang ia sembunyikan, yang dititipkan, dia tempatkan di mana. Karena di sumur Zamzam di situ tempat berkumpulnya arwah orang-orang beriman. Walhasil dia pergi ke sumur Zamzam di tengah malam, kemudian dia memanggil itu kawannya, ya Fulan bin Fulan. Ternyata tidak ada jawaban, padahal ini orang baik. Akhirnya besok harinya dia datangi lagi ulama tersebut. Dia bertanya, saya sudah memanggil tapi tidak ada jawaban. Tidak mungkin, teman kamu orang baik, pasti tempatnya di sumur Zamzam. Kalau begitu coba kau pergi ke sumur Burhud yang ada di Hadramaut, panggil dia. Kalau dia menjawab, berarti dia tempatnya di neraka, karena di situ kumpulannya arwah orang-orang kafir. Kalau dia menjawab di sumur Zamzam, berarti dia adalah orang beriman, tempatnya di surga. Maka ini orang pergi ke Hadramaut, sampailah di sumur Burhud. Di sumur Burhud dia panggil sahabatnya itu yang menurut dia orang baik. Ternyata ketika dia panggil ada jawaban di dalam sumur tersebut. Heran dia, bagaimana engkau orang baik, kau berada di kumpulan arwah orang-orang kafir? Maka ini dia ceritakan. Dalam satu riwayat saudara atau anak perempuannya ceritakan, tapi riwayat yang lain ruhnya ini yang ceritakan. Ia katakan, saya ini sebagaimana kau kenal baik secara ibadah. Saya punya adik perempuan, hidupnya susah. Saya tidak pernah menolong adik saya. Karena dosa itulah Allah Ta'ala tempatkan saya di sini sebagai penghuni neraka, karena tidak menolong adiknya yang sedang susah, padahal dia orang mampu. Kemudian ini bertanya, barang yang saya titipkan, uang yang saya titipkan, di mana kau letakkan, kau sembunyikan? Maka ini dia ceritakan, ini ruh, saya tanam di halaman rumah saya. Kamu cari di situ, saya ada tanam di situ. Dia kembali ke Makkah, pergi ke rumah sahabatnya itu, dia gali itu, dapat sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah itu sumur namanya sumur Burhud, sampai sekarang masih ada. Cuma sekarang sudah ditutup, sehingga orang tidak bisa langsung manggil begitu, sudah tidak bisa, sudah ditutup, sudah dipagari. Itu dalamnya 600 kaki, baunya tidak enak, kemudian airnya berwarna hitam. Nah ini yang ada di Makkah, air yang terbaik adalah air Zamzam. Kemudian yang tempat bersejarah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Allah lunakkan itu batu sehingga ada tanda jejak kaki Nabi Ibrahim. Sampai hari ini itu jejak kakinya masih ada. Jadi Allah jadikan batu itu membantu Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dan batu itu Allah jadikan lunak. Itu mukjizat Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dijadikan lunak, sehingga Nabi Ibrahim mudah mengangkat, memindah-mindahkan. Nabi Ibrahim naik di atas batu tersebut, karena dia lunak maka menjadi
prasasti jejak kaki Nabi Ibrahim sampai hari ini. Itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat jejak kaki Nabi Ibrahim tempat sholat kalian, musalla. Di ayat yang lain dinyatakan, wa fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di tanah haram ada tanda-tanda Allah yang nyata, di antaranya kata At-Tabari tempat jejak kakinya Nabi Ibrahim. Itu tanda kebesaran Allah. Sudah berapa lama? Ribuan tahun yang lalu. Tapi hari ini kita umat Islam bisa menyaksikan jejak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bukan batunya keras kemudian Nabi Ibrahim injak kemudian masuk, tidak. Allah jadikan batunya lunak. Makanya itu dinyatakan dalam Al-Quran tanda-tanda kebesaran Allah. Batu yang keras Allah rubah jadi lunak. Diinjak maka terbentuklah jejak kaki Nabi Ibrahim. Itu tempat bersejarah yang ada di Masjidil Haram. Yang keempat, Al-Hajarul Aswad. Ada Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini dari surga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazala al-hajarul aswad, wa fi riwayatin ukhra nazala Adam wa ma'ahu al-hajarul aswad. Hajar aswad turun minal jannati, dari surga. Riwayat yang lain, Hajar aswad turun bersama Nabi Adam dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Dia warnanya lebih putih daripada susu di awal turunnya. Fasawaddathu khatoya bani Adam. Lalu dosa-dosa manusia membuat ia menjadi hitam. Ini batu khusus Allah turunkan dari surga, ditempelkan di Ka'bah. Ya, Sayyidina Umar mengatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya Hajar Al-Aswad, wa fi riwayah ya Hajar qad alimtu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Wahai Hajar Aswad, saya tahu engkau hanya batu, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuka abada. Seandainya saya tidak pernah melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan menciummu selama-lamanya. Jadi Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad ittiba, hanya ikut Nabi. Karena Nabi cium, makanya sahabat ikut cium. Kalau Nabi ludah, maka sahabat ikut ludah. Itu semuanya bukan karena Hajar Aswadnya, karena Nabi Muhammad SAW. Namanya ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ikuti Nabi, pasti dapat cintanya Allah, ampunannya Allah. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tempat kelima yang istimewa di Masjidil Haram namanya Al-Multazam. Multazam itu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu tempat mustajab. Kita doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-Manhalul Latif dari Ibni Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-multazam mawdi'un yustajabu fihi du'a." Wa ma da'a 'abdun Allah Ta'ala fihi illa istajaba lahu. Multazam adalah satu tempat yang diijabah doa di tempat tersebut. Tidaklah seorang hamba berdoa di tempat tersebut melainkan pasti Allah mengijabah doanya. Ibnu Abbas praktek langsung. Kata Ibnu Abbas, "Ma min da'watin da'awtu biha fihi illa istajaba Allahu li." Saya tidak pernah berdoa dengan satu doa di tempat tersebut terkecuali Allah ijabah doa saya, kata Ibnu Abbas. Pertanyaan muncul, kenapa di sekitar Ka'bah atau di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad kan ada tempat yang lain yang ada di sekitar Ka'bah? Kenapa yang dijadikan multazam saja tempat yang paling mustajab? Secara umum ini tempat mustajab, ini tempat berkah.
Makanya Allah sebutkan bi Bakkah mubarakah. Ini tempat diberkahi. Tapi dikhususkan lagi, lebih mustajab lagi di Multazam. Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad dijadikan tempat paling mustajab. Kenapa tidak tempat lain? Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitab sejarah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Multazam itu artinya tempat yang dilazimkan. Tempat yang dilazimkan. Siapa yang melazimkan tempat tersebut? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sering bersandar di tempat itu. Jadi setiap Nabi selesai tawaf, Nabi bersandar di situ. Habis tawaf bersandar di situ. Setiap habis tawaf bersandar. Karena itu tempat sudah mengenai bahu dan pundak dan tulang belakangnya Nabi, bersentuhan dengan Nabi secara langsung, maka Allah jadikan tempat itu tempat yang istimewa, tempat yang mustajab. Akhirnya dinamakan multazam, tempat yang biasanya Nabi melazimkan untuk bersandar di tempat tersebut. Jadi itu multazam menjadi mustajab karena berkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah Hijr Ismail. Ada semacam fondasi melingkar, ya, namanya Khatim atau Hijr Ismail. Itu di zaman dahulu itu Ka'bah, itu termasuk bagian dari Ka'bah. Termasuk bagian dari Ka'bah. Nah, dinamakan Hijr Ismail dari kata hajar, batu, karena di saat Nabi Ibrahim membangun itu Ka'bah, fondasinya sampai dia berdiri itu kan dibantu sama putranya Nabi Ismail. Idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim mendirikan fondasi-fondasi Ka'bah bersama Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail membantu mengangkat batu-batuan di tempat tersebut, akhirnya dinamakan Hijr Ismail. Dari situlah beliau memberikan batu-batuan kepada Nabi Ibrahim. Dan Abu Ishaq di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah menyatakan, disitulah kuburannya Nabi Ismail beserta Siti Hajar. Persis di Hijr Ismail, di bawahnya itu adalah kuburannya Nabi Ismail dan Siti Hajar menurut Abu Ishaq. Abu Ishaq ini orang pertama yang menulis kitab Sirah Nabawiyah, orang pertama yang membukukan Sirah Nabawiyah. Lantas kenapa dia tidak menjadi Ka'bah? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah? Nabi mengatakan, iya benar, itu termasuk Ka'bah. Lantas kenapa tidak dijadikan satu? Kok terpisah? As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham dan juga Imam Abdul Qasim As-Suhaili menulis kitab Ar-Rawdul Unf yang lahir tahun 508 Hijriah, wafat 581 Hijriah. Mereka menyatakan ada renovasi Ka'bah di usia Nabi 35 tahun. Ini Ka'bah sudah terkena banjir. Pernah kena banjir dia. Pernah kebakaran. Maka direnovasi kembali oleh kaum Quraisy. Tradisi mereka menjaga kesucian ini Ka'bah, walaupun mereka masih belum mengenal agama Islam, tapi mereka sudah punya keyakinan, sudah punya penghormatan kepada Ka'bah. Mereka harus membangun dari rizki-rizki yang halal, gak boleh yang haram. Jadi kalau rizki-rizki dari yang haram mereka tidak terima untuk membangun Ka'bah. Nah, ternyata uang mereka habis sampai ketika membangun Ka'bah. Yang Hijr Ismail dana yang halal habis. Makanya dibiarkan seperti itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tempat solat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tempat solat terbaik yang ada di Masjidil Haram. Di antaranya adalah di Hijr Ismail. Sallu fi musalla al-akhyar washrabu min syarabil abrar. Ibnu Abbas mengatakan, solatlah kalian di tempat solat orang-orang baik, dan minumlah kalian dari minumannya orang-orang abrar, orang-orang yang berbakti. Qila lahu,
ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa ma musallal akhyar?" Tempat sholat orang-orang baik itu apa, wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, tahtal mizab, di bawah pancoran Ka'bah. Di bawah pancoran Ka'bah itu adalah hijir Ismail. Kemudian minuman orang-orang berbakti itu minuman apa, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, ma'u zamzam, minuman orang-orang baik adalah air Zamzam. Nah, ini beberapa tempat bersejarah yang ada di Al-Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita bisa melaksanakan ibadah haji atau paling minimal umroh. Ya, kalau haji kan puluhan tahun ya, kalau nabung. Nah, ini sekarang sudah mulai dibuka kembali. Jadi yang punya rezeki, ayo jangan sampai ditutup lagi. Ya, karena suatu saat nanti itu Ka'bah itu akan gak ada lagi yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ada masanya itu. Bahkan dihancurkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi katakan akan dihancurkan oleh orang Habasyah. Orang Habasyah. Dicongkil itu Hajar Aswad, digali, dapat harta yang berlimpah di bawah Ka'bah. Nah, itu nanti sudah mendekati daripada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nafih qulubana 'ani ta'alluqi bimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.